Di tengah kebutuhan ekonomi yang semakin mendesak, banyak orang mencari peluang. Salah satunya adalah menjadi agen BRI Link. Terlihat sederhana, membantu orang transfer, tarik tunai, bayar tagihan. Tapi, pernah nggak kita bertanya, apakah ini benar-benar halal? Menarik, karena jujur di lapangan ini dianggap peluang usaha yang aman. Ya. Tapi kalau kita tarik ke hukum syariah, apakah tetap sesederhana itu? Ini kita akan bedah, bukan sekadar opini, tapi berdasarkan penjelasan ulama. Dan mungkin hasilnya akan membuat kita berpikir ulang. Oh. Oke, kita mulai dari dasar. Apa sih sebenarnya masalah dari agen BRI Link? Masalah pertama itu bukan di semua layanannya, justru di situ letak jebakannya. Karena sebagian layanan itu halal, transfer, tarik tunai, bayar listrik. Ya, jadi kelihatannya bersih. Tapi ada layanan lain, akadnya ribawi. Berarti agen itu ikut terlibat dalam transaksi riba. Bukan sekadar terlibat, tapi Iya. menjadi perantara. Dan dalam Islam, perantara itu juga kena hukum. Tepat. Ada kaidah fikih, segala perantara menuju yang haram, hukumnya juga haram. Jadi bukan cuma pelaku utama, tapi sistem pendukungnya juga kena. Betul sekali, itulah yang seringkali tidak disadari. Oke, itu dari sisi layanan, tapi katanya ada masalah kedua yang lebih dalam. Iya, ini justru lebih fundamental, masalah akad. Akad, maksudnya perjanjian antara agen dan bank. Betul. Untuk jadi agen, Ya. ada syarat stor jaminan sekitar 3 juta rupiah. Dan uang itu diblokir. Nah, disinilah kita perlu berpikir lebih dalam. Itu sebenarnya bukan jaminan, tapi qard, pinjaman. Sebentar, jadi agen itu meminjamkan uang ke bank? Secara hukum syariah, iya. Padahal dia bukan pihak yang berutang. Betul, dia itu wakil, wakalah bil ujroh, bukan debitur. Di sini ada dua akad, ya, dan ini masalah besar. Ada akad wakalah bil ujroh komersial dan ada akad qard sosial, dan keduanya digabung. Itu yang dilarang. Apa dalilnya? Ada hadits Nabi, tidak halal menggabungkan akad pinjaman dengan akad jual beli. Kenapa dilarang? Coba kita pikir, kalau pinjaman digabung dengan transaksi bisnis, apakah masih murni? Berarti ada potensi eksploitasi. Tepat. Masih ada lagi? Ada. Ini konsep yang lebih dalam. Syafqataini fi syafqah wahidah. Dua kesepakatan dalam satu kesepakatan. Ya. Contohnya di kasus ini. Untuk bisa jadi agen, kamu harus store jaminan. Jadi satu akad, bergantung pada akad lain. Ya. Dan itu yang dilarang Nabi. Berarti ini bukan sekadar teknis, tapi struktur akadnya sudah bermasalah dari awal. Tepat, itulah problemnya. Sekarang pertanyaannya bukan lagi, boleh atau tidak. Tapi, Apakah kita benar-benar memahami sistem yang kita jalani, atau hanya ikut arus karena terlihat menguntungkan? Apakah kita cukup jujur untuk mengakui bahwa sesuatu yang umum belum tentu benar? Itu benar, tak terbantah. Kesimpulannya, menurut penjelasan ulama, menjadi agen BRI Link dihukumi haram karena dua hal. Pertama, menjadi perantara transaksi ribawi. Kedua, adanya penggabungan akad yang dilarang. alright. Dan mungkin yang lebih penting, ini mengajarkan kita satu hal. Apa itu? Dalam Islam, bukan cuma hasil yang dilihat, Ya. tapi prosesnya juga harus bersih. Dan disitulah ujian sebenarnya ketika halal dan haram tidak selalu terlihat jelas di permukaan.